Kopi bukan hanya sekedar minuman. Ini adalah komoditas global yang menggerakkan miliaran dolar setiap tahunnya. Tapi pertanyaannya, apakah kopi akan terus jadi primadona komoditas dunia di masa mendatang? Kita akan bahas lebih dalam. Ya, selamat malam, selamat datang di Jain Ekonomi, gaya hidup ringan, belajar ekonomi dan tren masa depan. Bersama saya, Kidung Alexander, sebagai host kamu hari ini. Kalau kamu baru di sini, saya ucapkan selamat datang. Jangan lupa untuk pencet tombol subscribe di bawah untuk support kami terus bikin konten yang valuable buat bikin kamu upgrade terus setiap hari. Thank you. Episode kali ini kita akan membahas tentang kopi sebagai komoditas. Dari sisi investasi, ekspor, hingga potensi masa depan. Fokus kita bukan pada lifestyle, tapi bagaimana kopi berperan dalam ekonomi global. Alright, tanpa perlu berlama-lama lagi. Kopi adalah salah satu komoditas yang paling diperdagangkan di dunia, bersama dengan halnya minyak dan emas. Produksi kopi melibatkan jutaan petani di negara-negara tropis, sementara konsumsinya merambah seluruh dunia. Nilai ekonominya begitu besar dan fluktuasi harga kopi seringkali mencerminkan dinamika pasar global. Menarik ya? Lalu mengapa kopi dianggap sebagai primadona komoditas dunia saat ini? Kita akan bahas satu persatu alasannya. Mengapa kopi dianggap primadona komoditas dunia? Yang pertama, permintaan global tinggi. Seperti yang kita ketahui, konsumsi kopi terus meningkat terutama di daerah Asia dan Afrika. Negara-negara dengan kelas menengah tumbuh pesat menjadi pasar baru. Yang kedua, ekspor negara produsen. Brazil, Vietnam, dan Kolombia adalah eksportir utama. Indonesia juga termasuk jajaran besar dengan kopi Robusta dan Arabica kita yang terkenal karena kualitasnya. Seperti halnya Brazil menguasai lebih dari 30% pasar kopi dunia, menjadikannya raja kopi global saat ini. Yang ketiga, potensi investasi. Harga kopi itu fluktuatif, begitu erat dipengaruhi oleh cuaca, iklim, dan permintaan pasar. Investor melihat kopi sebagai komoditas dengan peluang spekulasi dan diversifikasi portfolio. Kita lanjut yang terakhir, walaupun semua mengarah pada hal positif, tapi tentu ada tantangan di balik anggapan bahwa kopi yang disebut sebagai primadona komoditas global ini. Perubahan iklim mengadopsi kopi di banyak negara. Suhu yang meningkat bisa mengurangi lahan. Laporan FAO menyebutkan bahwa sebagian besar lahan kopi Arabica pada tahun 2050. Namun mari kita lihat lebih dalam. Kopi memang primadona, tapi apakah ini bisa bertahan di masa depan? Bayangkan jika perubahan iklim membuat produksi kopi terus menurun. Harga akan melonjak dan kopi bisa berubah dari minuman sehari-hari menjadi barang yang mewah. Namun, di sisi lain, inovasi seperti kopi tahan iklim dan diversifikasi varietas bisa menjaga keberlanjutan. Yang perlu kita ingat malam hari ini bahwa kopi bukan hanya soal rasa, tapi juga soal ekonomi global, kesejahteraan petani, dan strategi investasi. So, dengan semua yang kita bahas sebelumnya, apa yang bisa kita pelajari dari episode Jain Economic malam hari ini? Seperti yang kita rangkumkan, kopi adalah komoditas global dengan permintaan yang terus meningkat. Negara produsen besar seperti Brazil, Vietnam, dan Indonesia punya peran vital di sini. Kopi bisa jadi instrumen investasi, meski penuh dengan resiko. Tantangannya jelas, perubahan iklim dan keberlanjutan produksi. Nah, di sini kita bisa ambil pelajaran bahwa kopi mengajarkan kita bahwa komoditas bukan hanya sekedar barang, tapi ekosistem ekonomi yang kompleks lebih daripada yang kita bayangkan. Kesimpulannya, kopi adalah simbol ekonomi global yang menyatukan petani kecil di desa tropis dengan konsumen di kota besar di dunia. Kopi bukan hanya sekedar minuman, tapi komoditas yang mencerminkan dinamika pasar, resiko iklim, dan peluang investasi. Masa depan kopi bergantung pada bagaimana dunia menghadapi tantangan keberlanjutan ini. Jika berhasil, kopi akan tetap jadi primadona komoditas dunia dan bukan sebaliknya. Kopi bukan hanya sekedar minuman lagi. Ini adalah komoditas yang bisa menentukan arah dari ekonomi global. So, untuk kamu yang benar-benar ingin siap menghadapi masa depan ekonomi global, jangan lewatkan ebook terbaru dari Jain Hara yang berjudul Apa Dolar Yang Kita Kenal Akan Mati. Kini hadir dengan promosi Stable Science dengan harga spesial hanya Rp39.000. Promo ini terbatas, jadi jangan sampai kelewatan. E-book ini membahas masa depan mata uang global dan bagaimana kita bisa bersiap menghadapi perubahan besar.
Di dalamnya terangkum materi tentang stablecoin, manfaat, peluang, serta resiko di baliknya untuk masa depan industri keuangan yang baru. Untuk bisa membuat kita harus menghadapi perubahan itu sendiri. Segera dapatkan sebelum kesempatan ini hilang. Persiapkan diri kamu. Klik langsung di link.id/Jainahara untuk dapatkan ebook sekarang. Atau agar lebih mudah, kamu bisa klik link di bio channel kita. Thank you and happy spending. Anyway, Micro Podcast Geonomic akan selalu hadir setiap hari Sabtu pukul 7 malam. Jadi jangan sampai kelewatan. Support terus channel Jainahara Digital Product Publishing biar kita bisa terus grow bareng menuju masa depan yang lebih gemilang. So, terima kasih sudah mendengarkan Jain Economic. Gaya hidup ringan, belajar ekonomi dan tren masa depan. Jangan lupa untuk subscribe, komen, dan share untuk terus support kami, memberikan value lebih buat kamu lewat produk dan konten yang kami sajikan. Follow medsos kami di @Jainahara, ada di Instagram, TikTok, Facebook, dan X. Follow juga Instagram dari host kamu hari ini @KidongAlexander. Sounds cool? Alright, akhir kata, perubahan itu pasti, jadi jangan pernah berhenti buat upgrade diri kamu setiap hari. Itu aja untuk episode kali ini. Like kalau kamu ngerasa episode kali ini bermanfaat buat kamu. Mari kita bertemu lagi di episode depan. I guess I'll see you around. Have a good weekend. Dime, taca, yo no taca, taca.